Saya berani begitu ini karena juga saya tahu lewat Gus Baha bahwa dia juga pernah menjadi murid adik saya. Satu, kedua, dia adalah junior saya di Fakhriyah tahun 70-an. Itu di atas langit pasti ada langit. Dengan Nabi Muhammad saja, Kanjeng Nabi itu berdebat dengan sahabatnya itu setelah disurvei gitu. Jadi di lapangan ternyata Nabi kalah. Akhirnya Nabi ya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Gus Jazuli saya akui sport karena berani tawasobil haqqi kepada Gus Baha, yang mana Gus Baha saya dengar mengatakan Wali Songo itu kepada jalurnya Nasrani, kepada Basaiban, dan Basaiban sendiri adalah termasuk dari Ta'alwi. Tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan kepada Gus Baha untuk ya hati-hati dalam berbicara, karena terjadi asrotun bilisani. Asroh bukan sabtu lisan, bukan bangunan, itu asroh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Di atas langit pasti ada langit. Ya. Wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang alim tetap ada orang yang lebih alim. Karena kita ingat bahwa ketika Nabi Musa itu ditanya orang atau bahwa siapa yang paling pandai di Bani Israel, Nabi Musa wah mengatakan memberanikan diri dia yang paling pandai. Tapi ternyata di dalam lapangan, ternyata juga masih ada makhluk yang ilmunya mungkin melebihi Nabi Musa. Tapi jangan disalahgunakan pendapat ini. Ada seorang dosen yang mengatakan kepada murid, kepada mahasiswanya, bahwa Nabi Musa tidak menjangkau ilmunya Nabi Khidir. Itu yang kurang tepat, tidak boleh. Karena Nabi Musa itu punya level yang lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir saja sebagai Nabi itu masih mukhtalaf. Mengatakan wali dan mengatakan Nabi. Kalau Nabi Musa, Nabi yang bukan sembarang Nabi, yaitu kelompok ulul azmi, kalimullah. Wow. Tidak sepede-sepede. Tapi bagaimanapun rasa bangga diri dengan ilmu itu jangan terlalu keblacut, terbacut ya. Karena kita harus menengok ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, bahwa mungkin sepandai-pandai orang di dunia ini masih, kalau kita tahu tuh ini banyak sekali ya contoh-contohnya. Misalnya spesialisasi masalah ilmu, seorang yang alim di dalam bidang kitab-kitab misalnya, tapi tidak sealim dengan B.J. Habibie yang alim dengan masalah engineering. Ini manusia ada batasnya. Orang yang ahli ilmu kitab hikmah itu ya lebih alim daripada orang yang tidak ahli kitab hikmah. Misalnya sudah mendalami, mempelajari di dalam kitab Sirrul Maknun. Wah, ini kalau bisa Sirrul Maknun itu bisa atraksi yang luar biasa, seakan-akan seperti mukjizat. Seakan-akan loh, bukan mukjizat. Kalau kita mempelajari kitab itu Samsul Ma'arif misalnya, itu juga mempunyai pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai yang tidak mendalami kitab Samsul Ma'arif. Saya guyon-guyon matan itu menghindari kiai yang melete misalnya, ada kiai melete di Kabupaten Rembang misalnya. Jadi saya tantang soal guyonnya, kalau bisa membaca kitab saya halaman ini, aduh, pulang saya suruh dan paham loh, bisa membaca dan paham, dan saya praktekkan, pulang akan saya hadiahi mobil saya, dan akan saya cium dramaannya seperti bahasanya, tidak hanya terangannya. Sangat saya pandang, saya lihat ini sementara kok belum ada. Saya kira mungkin belum ada ini di Kabupaten Rembang. Itu yang halaman ini yang percaya nanti bisa ada ke rumah saya atau bagaimana, ada mediator yang menemukan. Saya yakin tidak bisa memahami ini, meskipun berkau-kau sudah menjadi profesor, mungkin tidak bisa juga, karena bidangnya tidak sama. Ulun muyasarun lima khuliqallah. Yang orang itu punya
kekuatan. Nah, Nabi Muhammad saja, kanjeng Nabi itu berdebat dengan sahabatnya itu setelah disurvei terjadi di lapangan terjadi Nabi kalah. Akhirnya Nabi ya antum a'lamu bi amri dunyakum. Nah ini ya kepada Gus Aziz Azuli saya acungi jempol bagus karena sudah bisa memberanikan diri, memberanikan untuk tawasau bil haqqi kepada yang seseorang yang mungkin oleh figur ya, oleh figur orang yang terpandai. Gus Jazuli saya akui jempol karena berani tawasau bil haqqi kepada Gus Bah, yang mana Gus Bah saya dengar kemarin udah dari YouTube mana itu kok mengatakan Gus Bah mengatakan Wali Songo itu kepada jalurnya Nasrani kepada Basaiban, dan Basaiban sendiri adalah termasuk dari Ba'alwi. Nah ini terus dikanter oleh Gus Aziz Jazuli. Nah kupasannya Gus Aziz itu ya tepat, saya kalau menurut saya itu sudah tepat itu, karena Gus Aziz itu ada data-data yang otentik ya, data-data yang akurat untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Gus Bah. Jadi saya juga yakin Gus Bah itu belum menekuni ilmu kenasaban, karena mungkin pada waktu itu tidak ada orang yang secara gampangannya dekakul mayokno ilmu nasab kan belum payu. Yang secara bakul kan usumnya bakul bakso ya harus betul bakso, usumnya bakul cireng ya harus cireng. Nih karena maka dia ada tertarik untuk mempelajari ini. Yang dipelajari mungkin kedalaman ilmu Al-Quran, Al-Quran, apa tafsir asal hadis berapa misalnya, ini yang jadi kalau masalah sistem penelitian, metodologi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah studi komparasi dan studi korelasi kan belum perlu. Komparasi itu perlu karena untuk membandingkan itu kan harus komparasi, jadi ada mukobalah dan corona yang jadi bisa tidak hanya satu buku yang dipelajari, yang dibandingkan. Ada perbedaan kan, ini ikhtilaf ini kan, soalnya yang milih yang mana, yang merojih mana, yang marjuh mana. Ini kita kalau seorang ulama itu harus itu, jangan hanya takdir riwayah, tapi harus takdimut diroyah ala riwayah. Jadi tingkatannya kalau orang awam tingkatannya pengajian rame-rame. Kalau orang sudah lumayan ini ngaji, tapi ya kiai ini moco, ya kiai yang membaca kitab, santrinya membaca folder dengan kitab. Ya ini ngaji belum. Kalau setingkat lagi di tingkatan pengkajian, wah ini mengapa begini. Nah ini seakan-akan seperti dialog sebenarnya. Ini saya berani begitu ini karena juga saya tahu lewat Gus Bah bahwa dia juga pernah menjadi murid adik saya. Satu, kedua dia adalah junior saya di Fakhriyah. Tahun 70-an itu saya sudah di Fakhriyah nyucup ilmu Bakhim yang beliau dianggap mbahnya Gus Bah. Nah itu maka tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan kepada Gus Bah untuk ya hati-hati dalam berbicara, karena terjadi asrofun bilisani, asrof bukan sabtu lisan, bukan bangunan itu asrof. Menurut pendapatnya ini benar, tapi setelah diteliti oleh orang lain dianggap tidak benar. Akan terjadi terus ada perbandingan, ada balance. Ini bagus sekali Gus Aziz ini. Kemarin saya dengar lagi dari Madura itu mengkritisi Gus Bah itu. Nah ini juga bisa ditiru, banyak sekali kitab dulu. Misalnya Imam Al-Jubra'i terus dikritisi oleh Imam itu yang Asy'ari, kan muridnya lah. Itu murid kepada guru saja masih boleh mengkritisi dengan cara adab sopan ya, dengan ya, perkataan yang baik ya, kaulan karima, kaulan layina ya. Ini penting, dan jangan sampai terjadi istilahnya ngelakno wong ya. Ngelakno wong atau ini penting sekali. Kalau ini tidak ada yang mengingatkan, sedangkan adalah figur
publik seperti Gus Bah yang sudah terkenal top itu kan figur publik, karena kan mental lagi nih. Karena itu sangat saya sanjung sekali ya, Gus Aziz mengingatkan Gus Bah yang levelnya lebih tinggi. Saya sendiri juga termasuk orang yang pengagum Gus Bah. Iya, tidak perlu kagum terlalu lebih-lebihan, karena itu takdir Allah ngono, ndak usah gumun. Allah memberi, harus gumun kepada Allah, harus gumun, diberi otak yang cerdas, diberi otak yang itu menurutnya bagus. Ya kan? Ya alhamdulillah kita punya putra Rembang terbaik. Oh, kan bisa kita bangga juga. Nah, karena ayahnya juga saya kenal sejak dulu sudah di Sundang Waru, Bak Narukan, ya, Bono Dewe, Konco Dewe. Ini saya sangat salut sekali kepada Gus Aziz yang sangat betul luar biasa ini Gus Aziz, orang yang berani mengingatkan orang yang sedang yang asroh ya, kepleset, karena setiap manusia itu punya mahalul khotok wa nisyan, punya salah. Itu boleh salah tapi jangan bohong gitu. Boleh salah tapi harus mengakui kesalahannya, enteng. Kalau mengaku kesalahan itu enteng, nanti rumahnya enteng. Maling ngaku enteng, oh sorry mas, oh, enteng. Tapi kalau mongkok, seperti yang terjadi sekarang ini, diingatkan orang-orang bahwa Sewu ini kan sudah kadung kacau ya, kadung kocak. Kamu adalah tidak keturunan Nabi, malah orang direnungi, dipelajari, isinya ngamuk-ngamuk, nantang-nantang. Wah, terus mengatakan orang yang mempelajari itu yang malah dikarenakan dajjal, itu kan tidak sportif lah ya. Sepertinya kalau makalah dengan makalah, besi dengan besi. Jangan orang membawa ring kecil, kamu kawakan pedang, ya tidak imbang. Ya harus seimbang. Jadi dialog yang baik. Kalau merasa salah ya harus ya secara pelan-pelan kita menunjukkan baik. Nanti malah bagus nanti. Jangan dianggap terus saya akan membenci Habib. Tidak, saudara saya, akhul Islam, Muslim, akhul Muslim. Kalau dia seorang Habib yang alim, saya akan hormat sekali. Kalau dia itu lebih alim, wah, orang umurnya di atas saya, atau umur 80-an, ngulang ngaji saya, oh saya Pak Dimiter, saya kholi malah. Kalau beliau khol, saya datang. Seperti kalau Bakhim khol, saya datang. Terus Mbah Syakur yang dari Kajen itu, saya kholi terus, walaupun anak-anaknya tidak mau kholi, saya yang mau kholi dengan teman-teman ini. Mahabbah saya kepada para ulama, kepada para habaib, kalau habaib yang baik, walaupun itu tidak cucu Nabi, betul, saya tetap sayang. Tetap sayang, bukan saya membenci kepada mereka. Betul ini saya seakan-akan itu seperti Umairah kemarin menangis kalau ingat itu. Sahabat saya, saudara saya. Dan maka jangan gencar, jangan takut, jangan merasa rendah diri kalau terbukti tidak sebagai cucu Nabi. Tidak apa-apa, tidak menjamin jatuhnya harkat martabat seseorang. Kalau beliau itu masih berbuat baik kepada umat, ya, berbuat baik kepada sesama, ya, mengakui kesalahannya, mengakui kekhilafannya. Karena ini ya sudah menjadi kesalahan yang umum, yang sudah tidak ikut salah jadi. Tapi karena kena getahnya, kena batunya, ya itu resikonya. Maka saya ingatkan lagi kepada para ulama, para kiai yang mungkin berbeda pendapat, jangan menjadi itu suatu alat, suatu benturan yang bisa mematikan kedua belah pihak. Kita harus saling asah, asih, asuh.